Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan tunjukkan cara membongkar PS4 dan sekaligus mengganti thermal pasta. Tutorial ini dikhususkan untuk kalian yang masih pemula atau belum pernah membongkar PS4 sebelumnya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya. Jangan lupa juga, kunjungi blog Akal Plays. Selain ada berbagai tutorial, di sana kalian juga bisa dapat info-info terbaru terkait perkembangan dunia game. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti dari video ini. Oke, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Pertama adalah kain atau plastik atau apapun yang bisa kita jadikan sebagai alas, untuk menjaga case PS4 kita tidak tergores. Kemudian siapkan juga obeng. Kalian tidak perlu pakai obeng lengkap seperti ini, cukup menggunakan dua jenis obeng. Yang pertama obeng bunga ukuran kecil seperti ini. Yang kedua obeng bentuk bintang seperti ini. Kemudian siapkan juga kuas dan sikat gigi bekas yang akan kita gunakan untuk membersihkan debu yang menempel di case PS4. Siapkan juga tisu atau kain lap dan juga alkohol atau thinner untuk membersihkan sisa thermal paste lama yang menempel di IC dan heatsink. Terakhir adalah thermal paste baru. Di sini aku menggunakan merek ini. Kalian bisa menggunakan merek lain tapi pastikan thermal paste yang berkualitas, bukan yang murahan karena hasilnya bakalan tidak maksimal, PS4 kalian akan tetap cepat panas. Oke, kita mulai bongkar PS4. Pertama kita buka dua buah skrup yang ada di bagian belakang PS4. Skrup pertama ditutupi oleh stiker segel. Di sini kita akan menggunakan obeng bintang. Untuk PS4 kalian yang masih garansi pabrik sebaiknya jangan dulu dibongkar, karena garansinya bakalan hangus jika segel ini kalian buka. Skrup kedua ada di sini, tertutupi oleh penutup hard disk PS4. Untuk membukanya kalian geser ke arah samping seperti ini, lalu buka skrupnya dengan obeng biasa. Setelah itu kalian keluarkan hard disk PS4 dengan menariknya seperti ini. Silahkan bersihkan hard disk jika ada debu yang menempel. Selanjutnya kita akan buka cover bagian atas PS4. Posisikan PS4 membelakangi kalian seperti ini. Kemudian tarik ujung cover ke arah atas secara perlahan sampai terdengar bunyi crack. Setelah dirasa kebuka lalu geser ke arah bawah seperti ini. Bersihkan debu dengan kuas yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kemudian kita buka skrup penahan plat antena Wi-Fi, lanjutkan dengan 4 skrup yang ada di sini. Perlu diperhatikan dua skrup penahan plat besi ini panjangnya berbeda, jadi sebaiknya kita biarkan saja terpasang di sini biar tidak ketukar. Kemudian balikan PS4, kita akan membuka cover bagian bawah PS4. Caranya sama dengan cover bagian atas tadi. Posisikan PS4 menghadap ke kita seperti ini, bagian port power dan HDMI ada di atas. Tarik perlahan ke atas sampai berbunyi crack. Setelah dirasa terbuka lalu geser ke bawah seperti ini. Bersihkan debu yang menempel dengan kuas. Kemudian buka satu skrup penahan power supply yang di bagian sini. Lanjut balikan lagi PS4, kita akan keluarkan power supply dari PS4. Pastikan plat antena Wi-Fi sudah dilepaskan dari tempatnya. Kemudian cabut power supply secara perlahan. Digoyang-goyang jika terasa keras, karena di bawah power supply terdapat soket yang tercolok ke motherboard PS4, jadi memang agak sedikit susah untuk dilepas. Setelah terlepas dari motherboard jangan langsung diangkat, tapi posisikan dulu seperti ini, karena kita harus cabut dulu soket kabel sebelah sini. Setelah itu baru kalian angkat dan bersihkan.
Kemudian lepaskan kabel antena Wi-Fi yang tercolok di sini. Kabelnya pastikan tetap terpasang di case PS4, agar mudah saat kita rakit kembali. Lepas 4 buah skrup yang ada di sini. Ingat posisi masing-masing skrup karena ukurannya beda-beda. 2 buah panjang, 1 pendek, 1 lagi panjang yang bukanya pakai obeng bintang. Setelah itu balikan lagi posisi PS4. Cabut soket kabel yang ada di sini. Di bawah sini juga. Lanjut lepaskan juga kabel ribbon. Perhatikan untuk yang paling besar ini ada penguncinya. Jangan langsung dicabut, buka dulu penguncinya ke arah atas, baru bisa dilepas. Setelah itu kita akan lepas semua skrup yang ada di sini. Sebelum kita lepas sebaiknya kalian foto dulu bagian permukaan PS4 ini, untuk memudahkan kita mengetahui tempat masing-masing skrup saat dipasang kembali. Karena jumlah skrup di sini cukup banyak dan terdiri dari warna hitam dan perak, ada juga yang ukurannya pendek. Untuk memudahkan kalian, tempat skrup pendek aku tandai di sini. Oke, sekarang kita lepas semua skrupnya. Sebaiknya jangan campur skrup yang ada di sini dengan skrup lain yang sudah kita lepas sebelumnya, agar lebih memudahkan kita saat memasangnya kembali. Perhatikan di lingkaran ini juga ada skrupnya, jangan sampai terlewat. Setelah semua skrup dilepas, angkat bagian rangka besi ini secara perlahan. Lepas penahan kabel di sini. Silakan dibersihkan dengan kuas. Lanjut lepaskan soket kabel yang ada di sini. Lepaskan skrup penahan chip APU PS4. Lalu angkat motherboard PS4 dengan cara angkat bagian bawahnya dulu lalu secara perlahan tarik ke arah bawah seperti ini. Inilah chip APU PS4 yang ada thermal pass-nya. Nanti kita akan bersihkan dulu sebelum kita ganti dengan thermal pass baru. Termasuk debu yang menempel di motherboard, kalian bersihkan dengan kuas. Jangan lupa lepaskan juga plat besi ini. Kalian perhatikan di sini, terdapat 8 thermal pad yang tertempel di RAM PS4. Ini jangan sampai hilang, kalaupun terlepas kalian tempel kembali ke tempatnya semula, karena kita tetap akan menggunakan thermal pad lama ini. Thermal pad juga terdapat di beberapa IC yang ada di motherboard PS4. Jadi diperhatikan jangan sampai hilang. Oke lanjut, kita lepaskan juga kerangka besi kedua bagian bawah yang ada heatsinknya ini untuk kita bersihkan. Jangan lupa di sini ada satu buat skrup yang harus kita lepaskan dulu. Bisa kita lihat di sini ada bekas thermal pass lama, dan juga ada 3 buah thermal pad. Kalian perhatikan juga di sini ada knob dudukan skrup, kita bisa lepaskan dulu biar tidak hilang. Setelah itu bersihkan dengan kuas, terutama di sela-sela saluran udara kipas ini, agar aliran udara bisa lancar mengalir keluar. Lanjut kita lepas 2 skrup di sini untuk mengeluarkan kipas agar bisa dibersihkan juga. Terakhir kalian bersihkan juga rangka plastik yang tersisa ini. Oke sekarang kita ke tahap penggantian thermal pass. Pertama kita bersihkan dulu thermal pass lama dengan menggunakan tisu. Bisa basahi sedikit saja tisu dengan alkohol atau thinner jika kalian punya. Untuk sela-sela pinggir IC, bisa menggunakan juga cotton bud. Dan jika masih ada sisa thermal pass-nya, kalian gunakan sikat gigi.
Perlu diperhatikan jangan menggunakan benda tajam atau besi seperti ujung obeng, karena bisa menyebabkan IC-nya tergores. Jika sampai tergores, saatnya kalian ucapkan wassalam ke PS4 kalian. Oke, aku rasa ini sudah bersih. Kita bisa lihat IC-nya sudah mengkilap. Lanjut kita bersihkan juga sisa thermal pass yang ada di heatsink. Perhatikan di sini terdapat 3 thermal pad, jangan sampai hilang. Kalau lepas kalian bisa tempelkan kembali. Setelah semua part-part kita bersihkan, saatnya kita rakit kembali. Kita mulai dari kipasnya dulu. Setelah itu kerangka besi yang ada heatsinknya ini. Perhatikan di sini, kabel ribbonnya jangan sampai tertindih. Pastikan posisi dudukan sudah pas, tidak goyang atau terganjal. Pasang kembali knob dudukan skrup yang kita lepas sebelumnya. Pasang 1 buah skrup di sini. Sebelum kita oles thermal pass baru ke IC APU PS4, kalian coba pasang dulu motherboardnya, agar kalian sudah tahu posisi dudukan motherboard yang pas. Jika sudah, sekarang kita oleskan thermal pass baru. Kalian bisa taruh secukupnya, kira-kira seukuran setengah biji jagung. Bisa kalian ratakan ke seluruh permukaan IC, bisa juga tidak. Jika sudah, pasang motherboard, ingat posisi port HDMI ada di atas, dan kalian taruh terlebih dahulu sisi bagian atas ini. Perhatikan juga kabel ribbon jangan sampai tertindih. Setelah sisi atas dirasa sudah pas dudukannya, barulah letakkan sisi bagian bawahnya. Pasang kembali 2 plat besi ini, yang tidak ada skrupnya berada di bawah. Perhatikan untuk pengencangan skrupnya jangan langsung dikencangkan di salah satu skrupnya tapi dilakukan secara bersamaan seperti ini. Pasang kembali kabel port yang ada di samping dan di bawah sini. Untuk kabel ribbonnya jangan dulu dipasang, kita harus pasang kerangka besi bagian atasnya dulu. Angkat kabel ribbon agar tidak tertindih. Pastikan dudukan kerangka besi ini sudah pas, tidak goyang atau terganjal. Setelah itu baru kalian colok semua kabel ribbonnya, ingat yang paling besar jangan lupa dipasang penguncinya agar tidak lepas. Terakhir pasang kembali semua skrupnya yang ada di bagian sini. Untuk satu skrup di bagian sini kita biarkan dulu, nanti setelah power supply kita pasang. Lanjut colok kembali kabel ini. Lalu balikan PS4, colok kembali juga kabel WiFi ini. Sekarang kita akan pasang power supply, tapi terlebih dahulu kalian colok kabel penyambung power supply ini. Pasang kembali plat antena WiFi. Jika posisi power supply dirasa sudah pas, kalian pasang skrup penahan plat WiFi. Pasang kembali plat besi penahan power supply. Lanjut pasang semua skrup yang ada di bagian atas sini. Sesuaikan bentuk obeng dengan skrupnya. Setelah itu balikan PS4 dan pasang sisa satu skrup yang ada di bagian ini yang aku sebutkan tadi. Oke selesai, terakhir tinggal kita pasang cover PS4-nya, kita mulai dari cover bawah dulu. Posisikan PS4 seperti ini, port HDMI berada di atas, lalu pasang covernya dari bawah dulu, setelah itu digeser ke arah atas,
lalu tekan perlahan sampai berbunyi crack, sebagai tanda covernya sudah terkunci. Kita lanjut pasang cover bagian atas. Posisikan PS4 seperti ini, plat WiFi berada di atas. Pasang cover PS4-nya mulai dari atas, lalu geser ke arah bawah, lanjut tekan perlahan sampai berbunyi crack. Terakhir tinggal kita pasang kembali hard disk. Perhatikan saat memasukkan hard disk, bagian bawah hard disk menghadap ke atas seperti ini, jangan sampai kebalik. Kalian tekan sampai mentok. Pastikan skrup penahan hard disknya bisa dipasang sebagai pertanda posisi hard disk sudah pas. Lanjut kalian pasang skrupnya, sekalian skrup yang ada di sebelahnya. Terakhir pasang penutup hard disk. Oke, proses pembersihan dan penggantian thermal paste PS4 selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Aku rasa semua orang bisa melakukannya. Aku juga baru 2 kali bongkar PS4 Slim ini. Sebelum aku rekam, aku latihan dulu sekali cara bongkar PS4-nya sambil lihat-lihat tutorial di YouTube, dan ternyata memang cukup mudah. Oke, itulah tutorial cara membongkar dan mengganti thermal paste PS4. Semoga video kali ini bisa berguna untuk kalian, terutama untuk yang masih ragu membongkar PS4-nya sendiri. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.